berasal dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri, sehingga nantinya bisa membuat anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, Bu Guru bagiin dulu ya. Belakangin tolong. Guru kasih waktu 10 menit buat menuliskan keyakinan kelasnya. Yang sudah dapat kertasnya, boleh langsung dituliskan. Keyakinan kelasnya apa ya? Kira-kira yang akan kamu lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan kita menghormati orang lain. Oke, silakan dituliskan keyakinan kelasnya. Satu orang menuliskan satu keyakinan kelas. Jadi silakan dituliskan satu saja keyakinan kelas.
Kemudian ada lagi percaya diri. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa boleh. Percaya diri boleh. Kita tulis. Ada lagi tidak membuli, berarti saling menghargai ya. Kalau tidak membuli, oke. Saling berteman tanpa menghina, berarti sama ya. Saling menghargai, menghormati diri sendiri dan orang lain, sama. Saling menghargai sudah ada, tanggung jawab belum ada ya. Kita taruh ke sini tanggung jawab. Oke. Kemudian selalu percaya diri di depan banyak orang. Percaya diri, percaya diri. Menghormati ada, selalu percaya diri. Percaya diri, kita cari lagi dulu. Saling menghormati ada, tanggung jawab sudah ada, menghargai satu sama lain sudah ada. Berkomitmen jika ada tugas kelompok, kita tambahkan. Kemudian ada lagi belajar dengan nyaman dan gembira. Nah, dengan adanya rasa percaya diri, makanya kita dapat belajar dengan nyaman dan gembira. Kita tulis, kita taruh sini ya. Kemudian berkomitmen pada tugas sudah ada, bertanggung jawab, saling menghargai satu sama lain sudah, saling tolong menolong udah ya. Apa tadi? Saling menolong satu sama lain. Nah, jadi dari semua ini
ada persamaan nih dengan teman-temannya. Kita sudah menemukan keyakinan kelas kita, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 keyakinan kelas ini nanti akan kita lakukan secara bersama-sama di kelas ini. Terus nanti anak-anak akan menandatangani keyakinan kelas ini. Berarti kalau sudah menandatangani artinya sudah setuju. Setuju nggak? Oke, jadi kita yakini bersama keyakinan kelas kita ada 8. Oke, terima kasih atas kerjasamanya membuat keyakinan kelas yang nantinya semoga keyakinan kelas ini dapat membuat anak-anak menjadi lebih baik lagi. Amin. Guru akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Selanjutnya materi budaya pengibasan yang pada nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Permainah MPD dan Ibu Tri Wahyu Sejati SPD. Kepada beliau kami serahkan. Baik, terima kasih pembahasan Pak Arif yang sudah memberi kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan tercinta ini dalam rangka kegiatan rapat kerja sekolah sekaligus pengenalan implementasi kurikulum merdeka yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, pengawas SD Ciracas, Pak Haji Nana. Baik Bapak Ibu, saya meluruskan, saya dan Putri bukan pemateri ya. Di sini bunyinya adalah pengibasan. Semua calon guru penggerak memang mempunyai kewajiban untuk mengibaskan apa yang sudah didapatkan pada saat melakukan pendidikan. Jadi selama 2 bulan kemarin, baru 2 bulan ya Bapak Ibu, karena memang kita memerlukan waktunya itu 6 bulan. Dan insya Allah kalau kita mengikutinya dengan enjoy, dengan santai itu tidak akan merasa terlalu kewalahan ya. Jadi jangan Bapak Ibu jangan punya bayangan, tapi nanti saya bagaimana ya Bu, jangan ya. Kemarin yang sudah mempunyai kemauan dan mempunyai niat ya untuk melakukan perubahan, karena memang ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kita adalah salah satu bagian dari yang akan merubah pendidikan di Indonesia. Mau tidak mau dan suka tidak suka, dan mudah-mudahan kita memang suka, itu kita memang harus ikut di dalamnya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang kemarin sudah mempunyai niat ya, mempunyai niat dan kemauan untuk bersama-sama kita memajukan pendidikan di Indonesia. Dan mohon maaf kepada yang senior, bukan berarti nggak mau memajukan, pasti kemauannya tinggi karena kebetulan memang sistemnya yang tidak menerima ya. Jadi yang senior ini pasti mempunyai pengalaman yang lebih, dan yang junior bisa mencari pengalaman dari para senior. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai mari kita ice breaking dulu. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ya, ice breakingnya adalah kita akan bermain tentang kinds of fruit. Jadi jenis dari buah-buahan. Nah, yang akan kita praktekkan di sini pertama adalah, mohon maaf ya, yang Pak Asep yang mulutnya agak gendut, saya juga bukan ya. Jadi yang pertama adalah watermelon. Watermelon semangka ya. Nah, gerakannya
Keterangannya itu ke depan ya. Watermelon, watermelon. Nah, itu kalau watermelon ke depan. Kemudian papaya. Ya, papaya itu gerakannya tangannya ke atas ke bawah. Papaya, papaya. Nah, yang ketiga adalah banana. Banana, 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 banana. Yang ketiga banana, yang terakhir adalah orange juice. Ya. Nah, orange juice ini silakan bergoyang pinggangnya. Orange juice, orange juice. Oke ya, supaya ototnya kita agak lepas. Ya, watermelon ke depan. Papaya itu tangannya ya, atas bawah, kaki-kakinya digoyang. Kemudian banana sambil begini ya, kanan kiri. Kemudian terakhir adalah orange juice ya. Oke. Siap ya Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu cara melatih konsentrasi. Oke, guys, all good. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Nah, sekarang dibagi tengah-tengah sebagai watermelon. Coba gerakannya kita ke watermelon. Oke, nanti ditunjukkan. Nah, sekarang ini bagian papaya. Bagaimana papaya? Papaya. Bagian sini papaya ya. Oke, 1, 2, 3. Papaya, papaya. Ini papaya ya. Nah, sekarang yang bagian belakang, maaf. Sini papaya, sini aja. Belakang banana. Oke, 1, 2, 3. Banana, 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 banana. Oke, terakhir orange juice. Oke ya, kita sama-sama ya dari awal dulu, nanti bergantian ya. Kelompok yang sini adalah watermelon, papaya, banana, orange juice. Oke, guys, on 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, Papaya, papaya, banana, 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 ya semuanya sekarang, semua gerakan. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Terima kasih teman-teman buat kita. Ya, alhamdulillah. Saya lihat semua happy ya. Ya, mudah-mudahan happy hati dan perasaan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengikuti kegiatan hari ini, kita membuat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu supaya kegiatan pada hari ini bermanfaat dan bermakna untuk kita semua. Khususnya untuk saya sebagai calon guru penggerak yang alhamdulillah dipercaya untuk menjadi calon guru penggerak, dan insya Allah Bapak Ibu semua akan menjadi calon guru penggerak juga. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Silakan Bapak Ibu pada saat nanti kita mengibaskan materi tentang budaya Republik ini, silakan Bapak Ibu untuk berpendapat, memberi masukan. Yang penting ada kesepakatan dari kita ya. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati ya. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Karena kalau berbicara berbarengan, maka tidak tahu apa yang dibicarakan. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan. Jadi nanti akan dipersilakan, ya. Berpartisipasi penuh artinya apa? Mohon maaf, jangan bermain. Sementara mungkin ya beberapa jam ke depan untuk HP silakan di-silent ya. Jadi sementara mari kita sama-sama konsentrasi mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan yang terakhir adalah mengikuti kegiatan dengan perasaan yang berbeda. Tentunya ya Bapak Ibu, karena kalau kita perasaannya sedih, dari mukanya ini sudah kelihatan kalau kita sedih ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di sini yang akan kita sampaikan adalah tentang budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Yang sampai saat ini mungkin
Bapak Ibu sudah sering kali melakukan. Sebenarnya untuk pendidikan guru penggerak ini, semua materi yang disampaikan di dalamnya itu adalah apa yang sudah kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini coba kalau Bapak Ibu bagaimana? Apakah Anda setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ada yang jawab tidak? Mungkin ada yang setuju? Setuju. Ya, oke. Semua boleh berpendapat. Dan tidak ada di sini tidak ada salah atau benar. Ya. Jadi untuk menjadi calon guru penggerak, Bapak Ibu tidak usah takut. Takut jawaban saya salah, tidak. Karena memang di dalamnya itu mengeksplor apa yang terjadi di lapangan dan apa yang Bapak Ibu pikirkan di dalam pembelajaran. Kalau menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak, mungkin bisa. Karena kadang-kadang ada anak yang memang kalau nggak dihukum nggak bisa disiplin, gitu ya Bapak Ibu ya. Pasti ada alasannya. Kemudian yang tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak, mungkin bisa juga kalau dihukum nanti dia down. Ya, bagaimana caranya Bu supaya kita bisa menerapkan jenis hukuman ini dengan tepat? Kita lihat anaknya. Karena itu kan dikatakan bahwa seorang guru harus memahami karakteristik setiap peserta didik. Nah, jadi kalau peserta didik 32, berarti kita harus memahami 32 dari siswa tersebut. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Boleh? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ayo Bapak Ibu, kita sama-sama di sini menyampaikan. Oke, silakan. Ya. Baik, silakan Bu Lasmi. Terima kasih atas waktunya. Menurut pendapat saya, hukuman dengan membaca, hukuman itu adalah yang positif. Karena apa? Dengan membaca, anak-anak akan mengetahui apa yang akan diperoleh atau akan lebih mengerti apa yang akan disampaikan. Karena kadang-kadang anak ini ketika kita jelaskan tidak fokus, sehingga otomatis kan kita panggil, kita dengan cara panggil namanya, tapi tidak respon juga, akhirnya kita suruh untuk membaca. Setelah kita suruh untuk membaca sendiri, ternyata mereka menemukan apa yang dia cari. Oh, ternyata seperti ini. Gitu. Jadi dari segi membaca. Kemudian untuk kebersihan halaman, ya, memang di samping untuk kedisiplinan siswa untuk melatih siswa itu supaya bertanggung jawab, betul. Saya sangat setuju dengan kebersihan itu, dengan latihan kebersihan, karena di rumah belum tentu anak itu dibiasakan untuk membersihkan hal-hal yang sifatnya membantu kebersihan rumah. Biasanya anak-anak tuh yang ini suka dimanjakan. Nah, otomatis kalau di sekolah mau tidak mau dengan hubungan disiplin seperti itu, merasakan oh seperti ini rasanya membersihkan halaman, rasanya membersihkan sekolah. Jadi dia akan menghormati, akan lebih peka terhadap apa yang biasa punya pembantu, mungkin akan lebih menghormati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bu Lasmi. Baik, terima kasih Bu Lasmi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Memang Bapak Ibu kadang-kadang apa yang kita berikan kepada siswa kita tidak menyadarinya, ya. Seperti yang mungkin saya lakukan, ya. Kadang-kadang kalau saya mempunyai murid istimewa yang namanya Didi, itu kalau
tidak ditegur, kayaknya memang dia minta ditegur. Nah ternyata setelah diselidiki mempunyai latar belakang bahwa dia memang butuh perhatian dari gurunya dan teman-temannya, karena mungkin image teman-temannya selama ini Diki itu seperti ini. Nah itulah yang membuat menjadikan tugas kita seperti tadi yang disampaikan, membaca. Memang betul, membaca, hukuman membaca. Kalau membaca itu kan hukumannya positif ya. Membaca, disuruh membaca. Kadang-kadang ada anak yang memang tidak mau membaca dan menganggap zaman sekarang karena biasa menggunakan jari. Jangankan anak-anak, kita pun orang dewasa kalau ada bacaan yang panjang di skip langsung. Saya di skip. Tapi kalau yang pendek baru dibaca. Nah, itulah yang membuat literasi membaca bangsa Indonesia dikatakan sangat rendah. Ya, jadi selain membaca juga di sini dikatakan kalau hukuman itu membawa manfaat bagi diri anak sendiri maupun bagi kita sebagai gurunya. Nah, silakan Bapak Ibu melakukannya, asalkan pada saat melakukan itu dengan sikap yang harus memang hati-hati ya, karena ada kadang-kadang anak yang perasaannya terlalu sensitif, menyampaikan nanti di orang tuanya seperti apa, akhirnya orang tua tidak terima. Nah, imbasnya kepada kita. Baik, yang ketiga memberi penghargaan. Nah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Bu Haji kami. Nyampe enggak? Ya nggak apa-apa. Nyampe Bu Haji Anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari segi kejiwaan, anak kalau dikasih penghargaan merasa dihargai. Jadi mereka lebih senang. Dengan perasaan senang berarti cinta akan gurunya. Setelah dia merasa senang dengan gurunya, sehingga anak tersebut bisa nurut. Setelah nurut, makanya untuk belajar itu merasa senang, bahagia, dan dia bisa merubah diri dari positif, dari negatif menjadi positif. Emang sih semuanya itu kita harus berpandangan positif, berbicara positif, menyampaikan juga positif. Misalkan anak bodoh, ya Bapak Ibu sih udah ahli semua ya, kan gitu. Misalkan anak soleh, ya begitulah anak yang mudah-mudahan lebih cerdas lagi gitu. Jadi di sini saya untuk menekankan segi kejiwaan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi betul Bapak Ibu ya. Secara kejiwaan, secara psikologis memang kalau kita biasa memberikan penghargaan kepada peserta didik, maka akan memberikan motivasi yang lebih pada mereka. Nah di sini mungkin yang Bapak Ibu perlu pahami, penghargaan itu tidak harus berupa benda, tidak harus berupa uang. Dikasih jempol saja mereka sudah, ayo wah hebat nih, ibu kasih jempol 2 sudah langsung berbinar-binar tuh wajahnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin yang kalau kelas rendah biasa memberikan bintang ya. Saya lihat tuh seperti itu. Diberikan bintang, kalau dulu kan dijidatnya sini. Nah sekarang udah gak musim ya dijidat. Baik Bapak Ibu, kita mempunyai Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Di sini menanamkan budaya positif itu seperti seorang petani. Jadi sebenarnya petani itu yang akan membuat tumbuhan padi itu akan subur atau tidak. Sama dengan peserta didik kita. Peserta didik kita pada dasarnya sudah memiliki catatan-catatan di dalam kehidupannya pada saat lahir, tetapi catatan itu masih buram, ya. Nah, jadi diibaratkan bahwa seorang pendidik
dalam melakukan proses pendidikan itu kita itu mampu menuntun. Sebenarnya kita tuh hanya menuntun peserta didik kita, nah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini dikatakan kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu disesuaikan dengan karakteristik dari latar belakang peserta didik kita. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan setiap peserta didik dengan perlakuan yang sama. Karena kita juga paham bahwa peserta didik itu mempunyai perlakuan yang berbeda-beda dari rumahnya. Mungkin Bapak Ibu bisa memahami ya. Bagi peserta didik yang mendapat perhatian penuh, pasti santai saja dia datang ke sekolah. Begitu datang ke sekolah, dia nyaman, bertemu dengan temannya, happy. Tetapi kalau yang dari rumah sudah perhatiannya kurang, ada yang diperbuat. Nah, itu sudah kodrat alam. Nah, kodrat zaman, nah seperti saat ini, kita tidak memungkinkan untuk kembali lagi ke zaman dulu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mempunyai pikiran dulu zaman saya, itu kan zaman dulu. Karena sekarang itu tidak bisa dikembalikan ke zaman dahulu, tidak bisa. Kalau zaman dahulu kita ketemu guru itu takut-takut, bu, hormatnya sampai nunduk-nunduk. Nah sekarang boro-boro, halo Pak, halo Bu. Nah, tapi memang itu sudah zamannya. Nah kita sebagai seorang pendidik mempunyai kewajiban untuk mengarahkan mereka. Zaman teknologi, mereka itu lebih canggih daripada kita Bapak Ibu. Mereka itu lebih berpikiran ke depan daripada kita semuanya. Saya pribadi terutama. Kadang-kadang saya belajar dari murid saya. Kalau ini bikin seperti ini gimana sih? Jadi kita tidak usah menganggap bahwa guru itu serba paling benar, tidak ya. Jadi kita juga harus belajar dari kodrat zaman yang ada pada saat ini. Nah, di sini kita akan bermain untuk membuat suatu kontrol diri, ya. Jadi salah seorang akan memegang tangannya, dia di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat berharga dan dia tidak mau itu diambil oleh orang lain. Ya, jadi di sini kita bermain 2 orang ya. Coba siapa yang mau bermain? 2 orang. Yang satu berusaha mempertahankan apa yang ia punya karena ini sangat berharga dan tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Itu yang memegang. Kemudian yang satu berusaha untuk mengambil atau merebut. Nah, bahasanya merebut apa yang dia punya supaya dikeluarkan dari genggamannya. Oke, ada yang mau berperan? Silakan Bapak Ibu. 2 orang. Boleh laki-laki, boleh perempuan, sama saja. Silakan. Oke, siapa yang mau berpasangan dengan Pak Teguh? Oke, sip. Tepuk tangan untuk Bu Rita dan Pak Teguh. Silakan. Yang mau mengepal atau memiliki sesuatu yang berharga siapa? Ya Pak Teguh. Oke, berarti Bu Rita berusaha untuk merayu Pak Teguh supaya merayu mengeluarkan itu loh yang di dalam genggaman, bukan merayu seperti apa? Iya, merayu. Oke. Bukan maksa, nggak boleh kalau maksa. Ya, silakan. Merayunya dengan kata-kata itu. Bebas, merayu dengan gerakan badan juga boleh. Silakan. Pak Teguh yang ganteng itu bagi dong. Mau dong. Dijawab Pak Teguh. Pak Teguh, pelit banget. Mau. Pak Teguh, aku nyanyi deh. Mau. Pelit banget. Udah bumut ah. Nggak mau dia ngasih. Saya diamanatkan oleh ibu supaya ini dipegang terus sampai Ya, tapi dibagi dikit aja, dilihat. Cepetan. Ih, bumut jangan mau ngasih. Harus dirayu dulu. Apaan sih itu? Apaan? Nggak bisa terakhir saya. Terakhir bukannya dipaksa Bu, tadi Bu bukan yang mau diambil, direbut. Mau. Pak Teguh yang ganteng. Mungkin Bu Rita yang Bagi cantik. dong.
Mau apa? Itu mau kelengkeng. Jadi itu apa tuh? Itu apa? Itu sesuatu apa? Tangan kanan apa Iya, tangan kiri? tolong dibuka dong Pak. Itu apa? Jeruk, kelengkeng, anggur, Ini sesuatu yang atau berlian? sesuatu yang nanti. Atau iya bagaimana Pak? Dikit aja Pak, dikit. Saya belum makan enak Pak. Ini belum makan. Oh iya. Boleh dikit dibater. Oh, saya dirayu. Terima kasih Bu Reta Pak Teguh, hebat ya, luar biasa. Nah, berhasil nggak Bu Reta raih Pak? Tidak berhasil. Ya, Pak Teguh kira-kira mengapa alasannya kok mempertahankan itu barang berharga? Coba Bu. Iya, terima kasih. Menurut saya ini adalah amanat. Amanat sebagai pendidik dalam arti saya harus menjaga kerahasiaan anak, kepribadian anak. Satu persatu kita harus mengetahui masing-masing karakter dari masing-masing anak. Jadi ketika kita menghadapi anak yang bandel, kita alangkah baiknya tidak menyampaikan ke anak yang lain. Tetap kita kontrol sebagai bapak, ini anak kita masing-masing, seperti itu menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Beri plus kepada Pak Teguh ya. Ya, jadi jadi begini ya Bapak Ibu, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Teguh bahwa memang kita sebagai pendidik itu mempunyai sesuatu yang sangat tidak boleh dibicarakan kepada semua orang. Nah di sini maksudnya itu yang bisa mengontrol itu mengontrol bahwa kita bisa memberikan atau kita bisa menyampaikan atau kita bisa memberitahukan kepada peserta didik atau kepada orang lain itu diri kita sendiri. Buktinya tadi kan Bu Reta memaksa pun tidak bisa. Nah mungkin ya salah satu benda yang dipegang oleh Pak Teguh tadi memang benda berharga, sangat berharga bagi Pak Teguh, sehingga Pak Teguh tidak akan memberikan kepada siapapun. Nah di sini Bapak Ibu apa yang bisa kita ambil dari tadi yang sudah diperankan oleh Bu Reta dan Pak Teguh, bahwa selama ini kita itu mempunyai ilusi bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Kan selalu kita, kamu datang tepat waktu ya. Nah, padahal sementara kalau dikontrol seperti itu, murid pun tidak akan merasa termotivasi secara pribadi. Dia hanya takut karena mungkin dihukum. Nanti kamu kalau terlambat nyakut. Nah, seperti itu. Jadi ternyata dia datang pagi, datang tepat waktu bukan karena kesadaran ingin datang pagi, tapi karena takut suruh nyakut. Nah, yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita tanpa sadar itu menghukum atau memberikan perkataan yang membuat dia merasa bersalah, dan itu bagi kita itu sudah biasa. Ternyata itu sesuatu hal yang keliru. Karena apa? Pada saat dia merasa bersalah di depan teman-temannya, itu menunjukkan bahwa dia sudah secara psikologis itu down. Ya Bu, memang saya salah Bu. Nah, betul tadi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menghadapi siswa atau peserta didik yang mengalami seperti itu, silakan Bapak Ibu melakukan pendekatan. Panggil secara pribadi, mungkin ada sesuatu hal yang kita tidak tahu mengapa peserta didik kita seperti itu. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat ya tadi. Jadi setiap peserta didik memiliki karakter masing-masing. Kalau kita menganggap bahwa membaca itu membuat dia jerah, membuat dia itu akan kapok, belum tentu bagi seseorang dan orang lain berbeda. Di salah satu peserta didik kita berhasil. Dia dengan membaca dia akan berhasil
untuk meningkatkan motivasinya. Tetapi di peserta didik lain, apalagi yang sudah lancar membaca dan dia hobinya membaca, dia akan merasa bosan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, inilah yang menjadi kadang-kadang ego kita. Ya, sebagai seorang guru itu sekarang ternyata kita itu memiliki banyak sekali jabatan di dalamnya. Dan saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya itu selama ini keliru semua. Ya, bahwa guru itu penghukum, iya benar saya suka menghukum. Bahwa itu guru itu selalu memberikan peserta didik merasa bersalah, iya benar itu saya lakukan. Bahwa kita itu sebagai pemantau, iya benar, karena selalu, hei kamu kenapa terlambat lagi? Nah, itu selalu memantau. Tapi jangan sampai ya Bapak Ibu kita memberi label kepada seseorang. Ya, tadi disampaikan oleh Bu Haji Karni, seminim apapun, sejelek apapun, atau ada peserta didik yang kita anggap istimewa, jangan sekali-kali Bapak Ibu memberi label yang negatif. Karena apa? Tertanam di dalam otaknya. Sampai dewasa nanti akan tertanam. Nah, walaupun dalam hati kita ayo Diki anak yang soleh, di dalam hati kita soleh apaan? Ya. Tetapi secara lahir yang diterima oleh anak itu kata apa? Kata soleh kan? Nah, walaupun di dalam hati kita, kita mungkin belum ikhlas untuk mengucapkannya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, memang itu menjadi tugas kita bersama ya sebagai seorang guru. Kita memang harus belajar. Saya di sini juga selalu belajar. Saya bukan sudah bisa, bukan. Saya selalu belajar bahwa saya harus sedikit demi sedikit harus berubah. Dalam arti mudah-mudahan berubahnya ke arah yang lebih baik. Ya kalau kita berubah kan pengennya ke arah lebih baik ya Bapak Ibu ya. Baik dari segi penghasilannya, baik dari segi kemampuannya dalam mengatasi peserta didik. Di sini target dari guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, ini target dari guru penggerak itu seperti itu. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Mungkin bisa. Tapi kira-kira orang tersebut ikhlas nggak? Menurut Bapak Ibu? Enggak ya. Kalau kita mengontrol anak, kira-kira anak tersebut itu dengan ikhlas nggak melaksanakannya? Tidak akan ikhlas. Tetapi beda lagi. Kalau misalnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau pandangan peserta didik kita. Kadang-kadang kita itu kalau sebuah materi ya, anak itu sekarang dikatakan buatlah pertanyaan yang terbuka. Artinya apa terbuka? Itu semua bisa berpendapat, semua mempunyai ide, dan ide tersebut dituangkan, silakan diterima. Nah, nanti tugas kita adalah menyimpulkan dari ide-ide yang ada dari peserta didik kita semua. Nah, teori kontrol dan teori pilihan ini teori motivasi. Motivasi itu ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Kalau yang tadi saya mau datang pagi, nanti biar dilihat sama ibu kepala sekolah, itu intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Kalau dilihat ibu nggak ada, datangnya siang. Nah, itu ekstrinsik. Tetapi kalau intrinsik, memang dari awal saya punya keyakinan bahwa saya memang harus datang pagi, baik itu ada kepala sekolah ataupun tidak. Karena memang saya punya keyakinan, memang saya harus pagi. Nah, itu beda ya Bapak Ibu. Itu sudah motivasi intrinsik, dan itu yang kita harapkan dari peserta didik kita.
Jadi mereka datang ke sekolah bukan karena nanti nggak dapat nilai, bukan karena nanti dihukum, bukan karena nanti ditegur, bukan karena nanti dipanggil orang tuanya, tetapi memang mereka butuh. Mereka datang ke sekolah karena butuh belajar, butuh menuntut ilmu, butuh bertemu dengan teman-teman, butuh bertemu dengan bapak guru yang ganteng dan ibu guru yang cantik. Nah, itulah motivasi intrinsik, ya, yang kita harapkan dari peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, di sini kita terbiasa mengungkapkan kata anak-anak kalian harus disiplin. Disiplin itu apa? Ternyata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Sebagai guru, ya, sebagai pendidik, kita pasti butuh peserta didik. Nah, itulah kita menerapkan disiplin. Tapi Bapak Ibu juga harus paham ya, menerapkan disiplin itu pertama dari kita sendiri. Jangan sampai kita sendiri belum disiplin, mendisiplinkan orang lain. Mari kita sama-sama ya, mendisiplinkan diri sendiri untuk mendisiplinkan orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang selama ini mungkin sudah Bapak Ibu, bukan mungkin ya, memang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, Ibu, saya berpesan tadi Ibu lagi. Saya berpesan kepada teman-teman nih ya, silakan, kebajikan adalah sifat positif manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai ini sifatnya universal ya, umum. Tidak ada khusus untuk orang Indonesia misalnya, khusus untuk orang Jawa, tidak. Jadi semua sama, itu nilai-nilai kebajikan yang nanti akan kita sama-sama rumuskan supaya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi, insya Allah ya. Kemudian yang kedua, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan. Saya yakin Bapak Ibu setiap melakukan sesuatu, baik itu kegiatan yang untuk diri sendiri ataupun untuk sekolah dan orang lain, pasti ada tujuannya. Saya makan, tujuannya apa? Supaya kenyang. Nah, itu pasti ada tujuannya. Nah, itu yang mungkin perlu kita kita pahami, bahwa setiap anak pun, setiap peserta didik, dia melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Dan hanya kita nggak mungkin ya setiap individu harus tanya, kamu tujuannya apa? Baca seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang akan terbangun. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa kita itu perlu melakukan hal ini karena kita punya tujuan ini, maka motivasinya akan dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari luar. Tetapi apakah bisa tertanam langsung? Tidak. Semua butuh proses. Karena itu kita selalu mengajarkan kepada peserta didik, mengapa kok kita melakukan pembiasaan? Karena memang sesuatu yang akan kita capai itu perlu dibiasakan. Ya, perlu dibiasakan. Tidak bisa secara instan. Nah, itulah yang dikatakan pembiasaan. Setiap hari Senin upacara, Selasa ada, dan sampai Jumat kita punya program pembiasaan. Tujuannya adalah satu, supaya siswa itu, peserta didik dan warga sekolah pada khususnya itu memiliki motivasi secara intrinsik. Oh iya, ini kan masuknya jam 15 ya, berarti saya harus berangkatnya lebih pagi. Yang rumahnya jauh, ya. Ya nggak apa-apa. Kalau kita merasa tersinggung berarti kita masih normal ya. Kemudian, oh iya, nggak usah tersinggung Pak, nggak apa-apa. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, mungkin perlu saya sampaikan
pada saat kita memilih kurikulum kemarin ya Bu ya, pada saat kita memilih kurikulum, kita itu memilihnya adalah Merdeka Mandiri. Artinya apa? Artinya kita masih melaksanakan kurikulum 2013 dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kalau dikatakan, Bu, udah pakai kurikulum merdeka belum? Sudah. Merdekanya tapi merdeka mandiri. Semuanya sudah pakai kurikulum merdeka. Karena pada saat pengisian memang adanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengatakan, kita kan masih K13. Memang kita masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi di dalamnya kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Oke, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi eksternal yang tadi untuk menghindari hukuman, itu eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau misalnya dipuji, nah itu juga eksternal. Nah, yang paling sulit ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya selalu datang pagi? Nah, berarti akan menjadi orang yang disiplin waktu. Nah, itu berarti sudah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Ya, kita itu sebenarnya dikatakan sudah merdeka pendidikannya ya. Karena Muti Hajar Dewantara merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Yang paling berat adalah memerintah diri sendiri. Memerintah orang kan gampang, tolong dong. Nah, kadang-kadang tokohnya juga lupa ya. Jadi, tapi memerintah diri sendiri itu yang kadang-kadang, ayo bangun, ayo berangkat pagi, ayo semangat mengajar. Nah, itu dari diri sendiri. Gak bisa orang lain yang memberikan motivasi. Karena kalau sudah di dalam kelas, kita itu adalah segalanya bagi peserta didik. Kita itu sebagai manajer di situ, sebagai idola di situ, sebagai teladannya, sebagai sebagai sutradaranya yang mengatur kelas itu seperti apa. Itu kita Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu mengatur, mengkondisikan kelas sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan dari kelas itu. Ya, oke. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ya, yang apa yang sudah kita lakukan selama ini. Jika ada peserta didik melakukan pelanggaran atau mungkin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan, kita biasa memberikan hukuman. Nah, mari kita sama-sama mencoba melakukan kegiatan yang akan kita pelajari bersama. Di sini nama kegiatannya itu adalah restitusi. Saya juga baru tahu istilah ini setelah mengikuti ini, Bu. Apa sih itu restitusi? Pertamanya malah ada prostitusi. Karena salah menyebut, namanya juga belum kenal. Loh, restitusi itu apa sih? Ternyata restitusi itu mengembalikan mereka kepada karakter yang lebih kuat. Mereka supaya merasa diakui. Jadi jangan lagi bahwa mereka dihukum, mereka dibuat bersalah. Nah, itu adalah kegiatan ini. Jadi kegiatan restitusi ini tujuannya yaitu membuat mereka itu semakin mempunyai karakter yang lebih kuat, bahwa mereka itu harus bisa mencari solusi atas masalah yang dia hadapi. Di sini ada 9 ciri restitusi. Jadi Bapak Ibu pada saat nanti melakukan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bapak Ibu juga harus belajar. Aduh, saya salah ya? Enggak, keliru. Nah, Bapak Ibu juga enggak boleh memberikan pernyataan kepada anak-anak seperti itu. Kadang-kadang kita merasa seperti itu kan? Aduh, saya salah ya? Enggak, keliru, hanya keliru. Karena apa? Kita juga bisa belajar menjadi benar karena sebuah kesalahan. Ya.
Kemudian memperbaiki hubungan. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama berkolaborasi. Seperti yang mungkin mau kemarin ya, silakan berkolaborasinya itu minimal dengan komunikasi. Yang Bapak Ibu masih PPG, kalau mau ada jadwal PPL. Nah, dikomunikasikan di grup gak apa-apa. Sampaikan di grup dinas supaya Bapak Ibu yang lain itu tahu. Oh, kelas 6D lagi ada PPL. Jadi murid saya harus dikondisikan. Jangan sampai nanti pada saat Pak Asep melakukan PPL terganggu dengan kita juga melakukan kegiatan, ya, kebetulan melakukan kegiatan, tetapi pada saat ada yang PPL mungkin bisa dikondisikan. Jadi silakan ya Bapak Ibu, yang penting komunikasi. Nah, restitusi tawaran bukan paksaan. Nah, menawarkan. Menurut kamu kira-kira solusinya apa supaya kamu itu tidak terlambat, supaya kamu itu selalu mengerjakan PR. Kita coba untuk menggali apa yang akan mereka sampaikan. Jadi nggak langsung kita, kalau kamu ngerjain PR, harus ya, nggak usah didaftarin kelas 6, jadi jangan ya. Itu namanya paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Coba seandainya kamu selalu datang tepat waktu, seandainya kamu tidak terlambat, kira-kira kamu bagaimana? Mungkin dia juga akan bisa menjawab, saya nggak ketinggalan pelajaran, Bu. Nah, itu berarti kan sesuatu hal yang positif yang mungkin kita tidak tahu, ya. Jadi kita melihat ke dalam diri peserta didik. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita itu melakukan restitusi itu di atasnya konsekuensi. Yang kita lakukan selama ini masih sifatnya adalah konsekuensi atau sanksi. Karena apa? Karena contoh yang tidak mengerjakan tugas mengelap jendela atau kaca itu adalah konsekuensi. Tetapi kalau restitusi ini yang tidak melaksanakan tugas langsung kita panggil, kita ajak bicara. Kalau kamu tidak melaksanakan tugas atau PR, kira-kira apa yang kamu peroleh? Nah, pasti dia nanti bisa menyampaikan, saya nggak dapat nilai, Bu. Nah, itu tahu nggak dapat nilai. Nah, itu adalah proses restitusi. Supaya mereka itu tahu sendiri itu loh apa kesalahannya. Jadi jangan sampai kita yang menyalahkan. Itu bedanya ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, itu bagi kita juga seperti itu ya, Bapak. Mari bersama-sama dengan peserta didik itu mencari solusinya bersama. Karena kalau bersama itu lebih enak daripada sendiri. Itu ya Pak Saidin ya. Iya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang mungkin menjadi PR bagi kita semuanya. Kadang-kadang anak yang sudah biasa melakukan sebuah kesalahan, dia akan disingkirkan ya oleh teman-temannya. Nah, tugas kita itu Bapak Ibu, mari kita memberikan pengertian juga kepada teman-temannya bahwa semua anak harus dihargai. Baik, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya yakin Bapak Ibu selama ini pada awal pembelajaran pasti sudah mempunyai, kalau biasa mungkin disebut kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini ternyata masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kalau kesepakatan itu hanya berlaku untuk guru dan peserta didik. Tapi kalau udah yakin, nah itu yang tadi saya sampaikan, sudah memiliki motivasi intrinsik. Jadi dia sudah yakin untuk selalu diam kalau ada orang berbicara. Yakin untuk selalu mengikuti pelajaran dengan gembira. Nah, itu keyakinan. Ini urutannya ya. Kita membuat peraturan kelas. Dan peraturan itu jangan sampai ada kata peraturan untuk dilanggar, jangan ya. Kemudian di atas peraturan kelas, makanya oleh karena itu kita buat keyakinan kelas. Semua meyakini bahwa apa yang kita buat itu pasti bisa
membuat kelas kita lebih bagus lagi, pembelajaran kita lebih menyenangkan lagi, seperti itu. Dan ini akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif. Saya yakin Bapak Ibu kalau sudah memiliki keyakinan kelas di dalam kelasnya, pasti akan tercipta lingkungan yang positif yang akhirnya akan menciptakan budaya positif. Nah, budaya itu udah levelnya paling tinggi. Membudaya. Nah, itu udah levelnya paling tinggi. Di sini ada dua contoh yang menurut Bapak Ibu mana yang merupakan keyakinan kelas, yang kiri atau yang kanan? Yang merupakan keyakinan kelas. Yang kanan ya, betul. Nah, beda kalimatnya. Yang kiri, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Di keyakinan kelas, kami guru dan murid, bahasanya aja sudah berbeda. Kami guru dan murid saling menyayangi, saling menghormati, boleh saling menghargai, silakan Bapak Ibu. Ya, kami murid yang semangat belajar, kami guru yang semangat untuk mengajar, silakan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini penanamannya saja sudah berbeda. Kalau dia begitu masuk kelas, dia akan mikir, oh iya, kan aku harus peduli sama temennya. Kan saya udah punya keyakinan kalau saya itu harus peduli. Nah, seperti itu ya. Kita next aja, ini nggak usah nanti terlalu banyak berpikir ya. Nah, di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Kebiasaan yang seperti apa? Sikap apa yang akan tertanam di sini? Tanggung jawab. Betul. Kita kalau sudah memiliki rasa tanggung jawab, tidak perlu disuruh. Kembalikan dong bukunya. Tidak perlu seperti itu ya. Karena sudah tertanam di dalam diri kita bahwa kita memiliki budaya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menggunakan masker, ya itu berarti keselamatan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor karena itu juga berbahaya, ya. Baik Bapak Ibu, di sini kita kadang-kadang seperti kemarin saya juga loh dapat penghargaan dari Ibu, difoto, dikasih kado, dikasih hadiah, dikasih hadiah. Nah, kita kadang-kadang ternyata dihukum oleh penghargaan. Ya, mengapa seperti itu? Pada saat jangka pendek, mungkin kita merasa bangga, ya, senang, difoto lagi, ya. Kemudian, tapi untuk jangka panjangnya ternyata itu akan menjadi sesuatu yang merusak hubungan, ya. Tapi nggak usah khawatir Bu, nggak apa-apa penghargaan mah langsung aja ya. Jadi ternyata menurut yang kita pelajari, ternyata penghargaan itu menghukum juga. Tetapi di sini dalam arti kita ke peserta didik. Kalau peserta didik memberi penghargaan, tujuannya adalah memotivasi mereka, ya kan? Seperti saya sampaikan tadi, kan penghargaan tidak harus berupa harta atau benda, cukup dengan ucapan, dengan tepuk tangan, dengan memberi bintang. Mereka itu sampai rumah yang kelas rendah itu saya selalu ingat ya, kok pulang-pulang, mama aku dapat bintang 5. Nah itu penghargaan yang luar biasa. Mungkin di dalam hatinya itu bintang seperti ABRI gitu ya, mendapat bintang. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, kadang-kadang kalau sudah merasa dihargai, kreativitasnya berhenti. Kan saya kemarin udah dihargai, udah dapat hadiah. Nah, itu yang akan merusak. Tapi insya Allah nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita semua kalau sudah, apalagi contoh misalnya Pak Teguh selama ini selalu membina Paskibra. Nah ya kan, yang kita tak ketahui bersama. Di labelnya Pak Teguh sudah memiliki label. Pak Teguhnya ya yang merasa, kita nggak memberi label. Pak Teguhnya merasa saya punya tanggung jawab, saya punya
keinginan agar pada saat upacara semua siswa bisa menampilkan yang terbaik. Nah, itu sudah motivasi intrinsik dari Pak Ibu. Nah, penghargaan itu tidak efektif karena penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Tapi mudah-mudahan enggak ya Pak Ibu ya. Karena selama ini juga nggak ada yang ngasih penghargaan Pak Ibu. Ya, insya Allah penghargaannya lillahi ta'ala ya. Baik Bapak Ibu, nah di sini ada tindakan guru yang menurut Bapak Ibu ini termasuk yang mana? Apa itu hukuman? Apa itu sanksi atau konsekuensi? Sanksi atau konsekuensi itu nanti akan biasanya dampaknya positif itu kalau konsekuensi ya. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Apa itu Bapak Ibu? Hukuman. Menyakitkan enggak? Capek itu. Dalam hati sambil nulis sambil ngedumel. Nih, gini banget sih kurangnya. Nah, sambil ngedumel. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Murid diminta push up. Nah, hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena dia sudah mencoret-coret, maka dia harus mengganti. Itu namanya konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ini bisa menjadi hukuman, bisa menjadi konsekuensi. Pada saat hari Senin, kita kan sudah punya aturan ya. Setiap hari Senin siswa memakai seragam putih merah, sepatu hitam, bahkan pakai warrior gitu ya, kaos kaki putih, topi dasi dan sebagainya. Pada saat hari Senin mungkin ini bisa dikatakan hukuman. Tadi pada saat hari berikutnya, kalau kita tidak mempunyai aturan yang sama dengan hari Senin, ini bisa dikatakan konsekuensi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi dan udah jelas ya. Ini adalah hukuman. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memposisikan peserta didik Bapak Ibu mana yang paling tepat akan Bapak Ibu lakukan. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Kita aja kalau dihukum sakit, ya kan? Merasa sakit gitu ya. Kemudian kalau sanksi itu memang konsekuensi itu memang harus dilakukan seperti tadi, numpahin air harus dilap seperti itu. Membuat anak sakit itu kalau hukuman. Sakitnya di hati itu yang paling bahaya. Kalau sakit secara fisik sedikit, apalagi sekarang ya, kita tidak boleh sama sekali menyakiti fisik karena akan berbekas kepada mereka. Anak membenci disiplin. Begini salah, begitu salah. Nah, seperti itu. Kemudian pasti sifatnya paksaan. Kalau hukuman itu pasti terpaksa. Mereka merasa terpaksa. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya udah deh, kalau gitu emang saya udah anak bandel, emang saya udah anak bodoh. Nah, itu akhirnya menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk itu akan menjadi konsep bagi mereka. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, akhirnya berbohong. Siapa yang sudah sholat 5 waktu? Saya. Dalam hatinya, padahal saya cuma 3 waktu. Itu akhirnya berbohong, ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan. Nah, ini Bapak Ibu yang ternyata selama ini terjadi pada peserta didik kita, yang mungkin kita kadang tidak menyadarinya. Nah, mudah-mudahan kita semua kedepannya bisa memperbaiki diri untuk belajar. Intinya memang kesabaran, ya. Jadi kesabaran itu sudah level yang paling tinggi mungkin ya bagi kita sebagai seorang peserta didik. Intinya sabar banget menghadapi peserta didik kita. Nah, sanksi dan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin kalau konsekuensi, kemarin saya
ngisengin anak cuman suruh ngasih pensil, itu jangka pendek dia kapok, selanjutnya mungkin dia akan berulang lagi. Itu kalau konsekuensi. Anak menghargai disiplin, mulai menghargai disiplin karena ada sanksinya, ya, ada konsekuensinya, adanya stimulus dan tanggapan. Mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Nah, jadi di sini peserta didik supaya tidak kena konsekuensi itu ya yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang melakukan sesuatu kesalahan tapi itu berdampaknya pasti negatif, ya. Konsep diri mulai baik karena mulai menyadari saya nanti konsekuensi itu beda dengan hukuman, ya. Konsekuensinya seperti ini, saya tahu nanti konsekuensinya saya akan dipotong kalau saya terlambat, makanya saya tidak akan terlambat kalau seperti itu. Anak belajar untuk belajar di sini, ya, belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman. Nah, kehilangan hak karena mereka tidak diberikan kesempatan, ya, mereka merasa tidak diberikan kesempatan untuk mencari solusi sendiri apa yang harus mereka lakukan, tapi itu ditentukan oleh guru, ya. Nah, di sini ada yang gagal, otomatis kan hukuman. Hukuman itu pasti akan gagal bagi peserta didik kita, karena kapoknya itu apa ya? Kapoknya itu mungkin hanya sementara dan itu sifatnya justru menyakitkan. Jadi kita dianggap sebagai gagal, dianggap gagal dalam memperbaiki karakter maksudnya, ya. Di sini yang dianggap sukses mungkin adalah konsekuensi. Konsekuensi itu tarafnya berarti netral, ya. Jadi dia itu belum maksimal, tetapi udah bagus. Mulai menyadari kedisiplinan, mulai tahu akibatnya nanti apa. Nah, yang paling bagus memang restitusi. Seperti itu, ya. Nah, ini manusia itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru berbuat menghukum. Nah, ini sebagai penghukum, menghardik. Bahasanya udah ini banget, ya. Menghardik itu dari bahasanya aja udah nggak enak dibaca. Kemudian membuat orang bersalah. Gurunya gini, kamu tuh harusnya datangnya pagi, kenapa baru datang? Emang bangunnya jam berapa? Nah, itu kita masih membuat orang bersalah. Apalagi kalau di anaknya itu ditaruh, anaknya berdiri di depan, lalu dia dicecer bahasanya, ya, kalau bahasa kita dicecer. Nah, sebagai teman, kadang-kadang ayo dong anak-anak, belajarnya yang rajin dong, supaya kita bisa cepat menuntaskan materi atau apa, ya, itu sebagai teman. Nah, sebagai pemantau, ini sebagai pemantau ternyata kita ingin seseorang itu berubah. Nah, paling bagus itu adalah manajer. Nah, yang paling bagus adalah sebagai manajer, karena kalau sudah menjadi manajer, kita itu dijadikan sebagai teladan, contoh. Jadi kita harus bisa menjadi contoh bagi mereka, ya. Oke, nah ini kita harus bergerak, peraturan pemantau konsekuensi hadiah menuju nilai-nilai manajer agar bisa memperbaiki, ya. Jadi yang kita harapkan semua kita harus bisa menjadi manajer kelas, manajer bagi peserta didik. Udah, baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya mungkin kurang totalitas yang jelas, ya, karena saya juga masih belajar. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan perubahan di sekolah kita dan mudah-mudahan sekolah kita akan lebih baik lagi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu, teruskan, ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya juga seperti Bu tadi mau menyampaikan apa yang sudah kami pelajari ketika kami pada
pendidikan guru penggerak, di mana dalam pendidikan guru penggerak tugas kami adalah menyampaikan ke circle terkecil apa yang sudah kami pelajari supaya kami bisa bersama-sama menjadi lebih baik lagi untuk memajukan pendidikan di Cibubur 03, khususnya luasnya nanti untuk pendidikan di Indonesia. Melanjutkan tadi dari yang sudah Bu Mut sampaikan, bahwa dalam melakukan pendidikan terhadap peserta didik, kita tadi sudah pernah mengenal yang namanya hukuman, yang namanya konsekuensi, yang akhirnya di sini kita akan belajar yang namanya restitusi. Jadi ketika kita sudah berada pada tahap mempelajari restitusi, yang di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Berarti kalau segitiga mempunyai 3 sisi. Jadi ketika melakukan restitusi itu ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada sebuah kesalahan, kita tidak langsung menghukum dan memberi konsekuensi, tidak, tapi kita akan melakukan restitusi yang pertama dengan cara menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian kalau identitasnya sudah stabil, kita akan melakukan yang namanya validasi tindakan yang salah. Jadi, oh ini salah, ini benar. Kita tanya sama yang bersangkutan, ini salah atau benar yang kamu lakukan? Karena kita kembali lagi, kita tidak bisa menuntut orang lain untuk menjadi seperti kita kalau tidak ada motivasi intrinsik dari dalam tubuhnya. Jadi semua kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol diri orang lain adalah dirinya sendiri. Sekuat apapun kita mengontrol orang lain, tidak akan pernah berhasil kecuali ada motivasi dari dalam dirinya. Kemudian kalau sudah melakukan validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan, yang akhirnya pada keyakinan ini akan ditemukan solusi sesuai keinginan yang melakukan kesalahan. Kembali lagi ya, bukan keinginan kita, tapi keinginan yang melakukan kesalahan. Karena kembali lagi seperti yang sudah dijelaskan Bu Mut, karakteristik di belakang kita nggak tahu. Anak ini terlambat karena apa? Mungkin bisa, dulu saya punya murid di Rawamangun itu, kenapa datang terlambat? Karena tidurnya sip-sipan. Rumahnya kecil, satu kotak, penghuninya 12 orang, jadi tidurnya sip-sipan. Gantian yang tidur di rumah, nanti yang udah tidur di rumah tidurnya di lapangan RW. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung, kamu terlambat, besok nggak boleh terlambat, emang sekolahnya siapa gitu. Saya sendiri sebelumnya juga seperti itu. Kok terlambat terus, kenapa gitu. Udah marah-marah dulu, bukan menanyakan itu, bukan. Karena setelah mempelajari segitiga restitusi ini, mari bersama-sama kita mulai berubah. Selanjutnya, nah ini cara menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ada kalimat-kalimat kunci yang biasa digunakan. Ada misalnya kita punya kalimat lain tapi maknanya sama, boleh, karena bahasa kan memiliki banyak cara tapi maknanya sama. Yang pertama adalah berbuat salah itu manusiawi. Memang karena manusia adalah tempatnya berbuat salah, tapi nanti dengan kesalahan itu akan direstitusi gitu, direstitusi sehingga tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian yang kedua, selain bilang ke siswa
kita juga harus menyadari diri sama Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kesannya bukan hanya siswa saja yang pernah melakukan kesalahan, tetapi kita sama-sama manusia juga melakukan kesalahan. Kita sadari, kita sampaikan ke siswa. Jadi biar siswa tidak merasa kok aku terus yang salah, emang bu guru nggak pernah salah gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini sudah mulai terlihat kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini karena setelahnya kita mau ada validasi sehingga kita melakukan diskusi. Kemudian, nah jadi untuk menyelesaikan masalah kita tidak menggiring opini siswa untuk menyalahkan diri sendiri. Iya bu, aku salah terus emang. Tidak. Jadi nanti di sini siswa akan menyadari bahwa perbuatan yang salah itu dampaknya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain ke depannya nanti. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersifat baik pada dirimu sendiri? Kembali lagi di sini bahwa restitusi itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi melakukan kegiatan kalau untuk menghargai diri sendiri tentunya akan dilakukan dengan senang hati dan ikhlas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi di sini kita sebagai guru akan membantu siswa untuk mengetahui kebutuhan apa yang ingin dipenuhi supaya kesalahan yang sudah dilakukan tidak dilakukan kembali. Biasanya kita bisa berinteraksi dengan siswa menggunakan kata-kata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini tapi kamu tidak melakukannya. Jadi dari kata itu siswa mulai sadar, oh iya ya, kalau aku melakukan hal yang lebih buruk lagi, akibatnya kembali lagi ke siswanya gitu. Jadi di sini diharapkan siswa mempunyai pemikiran yang lebih positif, ada motivasi dari dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian kita tanya lagi, kamu apa sih alasannya gitu. Terus selanjutnya ditanya lagi, misalnya alasannya saya datang terlambat nonton bola misalnya. Penting gak sih nonton bola itu buat kamu gitu? Buat anak kita, anak peserta didik, nonton bola penting atau tidak kalau sampai larut malam sehingga paginya bangun kesiangan. Kemudian yang selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sifat yang lain atau yang baru. Jadi setelah mungkin dia berargumen penting bu karena ini kegiatan dilakukan 5 tahun sekali misalnya. Tapi di sini ditambahkan nih, ya oke, boleh melakukan, tapi untuk tidak terlambat apa yang dilakukan? Misalnya tetap berusaha untuk bangun lebih pagi. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan misalnya. Jadi di sini kita menggali keinginan siswa supaya siswa tersebut mau melakukan perubahan dari dalam dirinya. Nah, sekarang kita menanyakan keyakinan. Tadi sudah disampaikan bahwa dari awal pembelajaran biasanya kita sudah melakukan yang namanya peraturan kelas nih di awal. Peraturan kelas pasti semua kelas sudah melakukan, sudah mempunyai peraturan kelas yang harus ditaati atau harus dilakukan oleh warga kelasnya. Jadi untuk di restitusi ini yang kita tanamkan adalah keyakinan. Keyakinan kita tanamkan supaya mampu menimbulkan motivasi intrinsik sehingga yang melakukannya dilakukan dengan kesadaran dari dalam diri. Karena kita kembali lagi tidak bisa
menuntut dan memaksa orang lain biarpun itu peserta didik untuk mengikuti kemauan kita. Nah, di sini kita tanya nih, kita kan punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa sih? Mereka sebutkan. Nah, untuk yang dia lakukan itu, kamu tidak melakukan keyakinan kelas yang mana gitu. Terus kita tanya, maunya kamu seperti apa supaya keyakinan kelas tersebut bisa diterapkan kembali setelah dia melakukan kesalahan sebelumnya. Nah, jadi ketika keyakinan kelas ini kita kasih intervensi ke peserta didik untuk berpikir. Di sini nanti karena di sebelumnya kita udah kasih motivasi positif untuk menimbulkan motivasi intrinsik yang ada dari siswanya, sehingga di sini ketika melakukan restitusi kita melakukan yang namanya jeda selama 30 detik untuk siswa mampu menggali apa yang ada dari dalam dirinya menjadi solusi dari permasalahan yang telah dilakukan. Kita tanya, kamu inginnya apa, kamu maunya bagaimana, supaya ini tidak untuk ibaratnya saya mencoba melakukan demonstrasi untuk kebutuhan tugas sehingga melakukan restitusi untuk dua kesalahan, yaitu yang satu datang terlambat dan yang kedua adalah mencontek. Nah, jadi di sini ada siswa yang datang sekolahnya terlambat. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau untuk menerapkan tadi segitiga restitusi? Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang siswa ini lakukan? Dari ya, dari yang pertama menyampaikan identitasnya, validasi masalahnya, kemudian kita menanyakan keyakinannya. Kira-kira apa sih yang akan kita lakukan kepada siswa yang mengalami terlambat setelah kita tahu tentang yang namanya restitusi? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat atau mencoba untuk menjadi guru yang melakukan restitusi? Silakan. Ayo silakan Bapak Ibu, siapa yang mau mencoba melakukan restitusi jika ada siswa kita yang terlambat? Ayo. Upayanya. Iya, boleh. Upaya apa saja sih yang harus kita lakukan? Kembali lagi di sini tidak ada yang salah dalam belajar karena kita proses belajar, jadi nggak apa-apa salah, nanti kita perbaiki. Ayo. Boleh? Boleh Bu In? Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau dari saya menanyakan kepada anak tersebut kenapa dia terlambat datangnya, menanyakan ada juga. Terus selanjutnya? Selanjutnya mungkin kita nanti di sela-sela kita belajar waktu kosong kita antara anak didik tersebut yang tadi terlambat menanyakan kenapa, apakah di rumah ada masalah atau kendaraannya dengan transportasi dia ke sekolah ada istilah katanya tidak seperti yang lain gitu. Pokoknya menanyakan dan kita melihat ke belakang kalau misalkan orang tuanya bisa ditanyakan, karena ada juga kebetulan saya baru Ibu, ini ada anak satu
saya baru masuk berarti 3 kali ya, 3 kali pertemuan ini anak terlambat. Saya menanyakan, anak ini belum mau terbuka, menanyakan, dan saya meminta teman-teman yang lain pendekatannya untuk komunikasi kepada anak tersebut. Nanti mungkin karena belum ini ya, jadi pokoknya menanyakan kepada anak tersebut. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Baik, benar. Jadi sebenarnya kita itu sudah melakukan segitiga restitusi. Mungkin belum sampai menanyakan ke keyakinannya gitu. Jadi kamu maunya apa gitu. Kita belum pernah melakukan sampai, kalau saya sendiri sebelum belajar ini pernah melakukannya, cuman belum sampai ke menanyakan keyakinan sehingga nantinya akan ada yang namanya solusi untuk kebaikan si anak. Nah, di sini kita tidak langsung marahin anak, kamu datang terlambat. Kita persilakan dulu, kita kasih jeda dulu nantinya, karena kita akan mencari solusi dari apa yang anak kita lakukan. Nah, ini ceritanya sudah melakukan yang namanya segitiga restitusi. Kita panggil siswanya secara mandiri supaya apa tadi? Supaya tidak down, dipermalukan di depan orang lain gitu. Kita melakukan validasi masalah kenapa sih terlambat. Di sini kita berusaha untuk menggiring opini, menimbulkan motivasi intrinsik, wah apa sih nantinya yang akan dilakukan gitu. Nah, jadi di sini anak ini sadar bahwa melakukan sebuah kesalahan. Nah, di sini biasanya yang belum pernah saya lakukan sebelum belajar tentang materi ini, cuma nanya-nanya aja, kamu nanya aja apa yang membuat dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi belum menanyakan keyakinan. Nanti di sini ada terjadi solusinya. Solusinya bukan dari kita, solusinya adalah dari siswanya. Memasang
Ya, jadi tadi setelah Ihsan melakukan kesalahan, Ihsan akan mencari solusi berdasarkan kemauannya sendiri. Jadi sesuatu hal yang dilakukan dengan kemauannya sendiri secara tidak langsung akan tertanam di dalam alam bawah sadar dia. Ketika itu terjadi pada peserta didik yang melakukan kesalahan, dia akan melakukan perubahan, dan kita tugasnya adalah cuma menanyakan keyakinan, yakin kamu mau melakukannya kapan? Setelah kita tanya ke siswa, dia mau melakukan mulai saat ini. Saat ini besoknya diharapkan siswa mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Tadi untuk kelas saya sebelum pembelajaran awal tahun saya sudah melakukan yang namanya kesepakatan, karena tahunnya saya baru kesepakatan kelas yang akan dilakukan oleh peserta didik dan saya di dalam kelas tersebut. Kesepakatan itu sudah kami lakukan selama 1 semester ini, tapi setelah mengetahui tentang restitusi ini, kembali lagi membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan apa sih? Kalau kesepakatan kelas kan, kalau saya cuma saya sendiri nih yang tanda tangan. Kalau di sini melakukan menyusun keyakinan kelas itu, yang pertama kita lakukan adalah kita tanya dulu sama muridnya. Maunya kita belajar di kelas ini seperti apa? Kondisinya bagaimana, karena yang akan melakukan nanti adalah peserta didik. Kembali lagi, kita sebagai guru adalah penuntun, bukan penuntut. Jadi kita tidak bisa menuntut siswa untuk sesuai keinginan kita. Kemudian yang kedua adalah tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Tadi maunya kelasnya yang seperti apa? Kita tidak boleh lagi kalau saya dulu gitu, karena dalam pemikiran KHD ini belajar itu harus sesuai dengan karakteristik siswa, karena kita mempunyai yang namanya daya sanding. Kita bersandingan dengan siswa untuk membentuk karakter baik yang nantinya akan mereka miliki. Kemudian yang ketiga adalah ambil kesimpulan dari ide murid. Jadi setelah murid semuanya menuliskan ide-idenya, kita melakukan yang namanya eliminasi. Kita kira ini yang mana saja yang akan disepakati sebagai keyakinan kelas kita. Kemudian yang selanjutnya ubah ide menjadi keyakinan kelas. Jadi ide-idenya siswa tadi kita ubah menjadi keyakinan kelas, karena dalam keyakinan kelas itu bahasanya adalah semua bahasa positif. Jadi tidak bisa tidak mengerjakan PR mendapat hukuman, sudah tidak boleh lagi. Jadi tidak mengerjakan PR itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Jadi keyakinan kelasnya nanti adalah tanggung jawab. Kemudian, yang kelima adalah tanda tangani keyakinan kelas. Jadi yang membuat keyakinan adalah seluruh warga kelas, semuanya melakukan yang namanya tanda tangan. Tanda tangan fungsinya apa? Sebagai validasi bahwa orang tersebut, siswa tersebut mengikuti apa yang sudah disepakati dalam kelasnya. Kemudian lihat bersama puasa. Jadi keyakinan kelasnya ini kita tempel di kelas supaya siswa-siswa semuanya tahu, ingat, dan melakukannya. Ini prosesnya, proses melakukan keyakinan kelas. Di situ ada yang pertama kita menyampaikan dulu nih apa tentang keyakinan kelas, bagaimana nanti pelaksanaannya. Kemudian siswa menuliskan setiap siswa menuliskan keyakinan kelasnya. Kemudian kita validasi, itu kita tempel tuh di depan. Kita tempel di depan dulu, nanti kita eliminasi, kemudian terciptalah kesepakatan keyakinan kelas yang kita yakini bersama, yang akhirnya udah di print, udah dalam bentuk poster, kita tanda tangani.
Nah, untuk keyakinan kelasnya contohnya seperti ini. Nah, untuk keyakinan kelas dari 31 siswa saya, keyakinan kelas akhirnya ada 8 karena mereka menuliskan ada yang sama, sehingga kita eliminasi menjadi yang pertama adalah bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau biasanya kalau di kesepakatan kelas saya adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian memiliki sifat percaya diri. Kalau di kesepakatan kelas saya sebelumnya adalah selalu ikut serta dalam kegiatan presentasi. Jadi siswa aktif dalam presentasi. Kalau aktif saja tidak percaya diri kan mungkin kurang tepat. Jadi di keyakinan kelas siswa diharapkan memiliki sifat percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab dalam segala hal. Ya piket, ya menjaga temannya, ya tidak membuli temannya. Kemudian berkomitmen jika ada tugas kelompok. Nah, ini berkomitmen itu berarti kalau sudah melakukan komitmen berarti mereka memiliki kesadaran untuk melakukan tugas kelompok secara bersama. Bukan hanya satu atau dua siswa yang bekerja, tetapi semuanya akhirnya mengikutinya, tapi ke semua anggota kelompoknya akan bertugas secara bersama-sama dalam kelompok. Kemudian yang kelima, menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Jadi tidak ada lagi mencoret-coret tembok, merusak bangku dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, menghormati diri sendiri dan orang lain dengan rasa kasih sayang, tidak membuli. Itu merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, belajar dengan nyaman dan gembira. Kalau di peraturan kelas saya tidak boleh mengganggu teman lain yang sedang belajar. Jadi di sini belajar dengan nyaman dan gembira. Kenapa sih kita harus selalu gembira dalam belajar? Supaya ilmu yang diterima, ilmu yang didapat itu bisa selalu diingat dan bisa meningkatkan motivasi siswa. Kemudian saling peduli dengan semua teman. Kalau ada temannya sakit, ada temannya jatuh, atau ada temannya yang melakukan hal-hal yang tidak baik, kita peduli untuk mengingatkan, untuk memberitahu, untuk saling menyayangi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tanda tangani semua siswanya. Semua siswa pernyataannya disetujui, bahwa pernyataan tentang keyakinan kelas itu disetujui oleh semua siswa dan juga guru kelasnya menyetujuinya, sehingga diharapkan keyakinan kelasnya dapat dilakukan dengan baik, dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dapat dilakukan karena inisiatif dari dalam diri, sehingga nantinya mampu membentuk budaya positif, lingkungan positif mulai dari sekolah, kembali ke rumah, dan di masyarakat. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan karena materinya sudah selesai. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Contoh, perhatikan sini, Bapak anak sama. Ketika Pak Misin mengadakan biasanya di sini, sudah selesai, bapaknya ngantar baru nyampe, udah bubar. Itu anak mau diapain? Sini. Kamu kenapa terlambat? Ketiduran bapak saya. Solusinya apa? Kalau tadi bilang tadi anaknya itu tidur sip-sipan. Kalau saya solusinya lu pulang kampung aja. Ngapain bertahan di sini? Itu saja. Jadi fakta bukan perasaan. Nah, ketika tadi ibu bilang tadi anak itu melalui kata-kata lain tadi institusi adalah pemulihan, mengembalikan jiwa yang baik semangatnya supaya tidak melakukan kesalahan tadi. Itu pendapat Pak ahli yang sering dikutip oleh ahli Indonesia. Itu orang luar semua. Jauh sebelum itu sudah ada banyak ahli Indonesia ini. Ini mulai dari kurikulum apa? Buat Hasan ini yang terbaik mana? Semuanya baik.
Jangankan ini kurikulum merdeka. Indonesia merdeka udah 72 tahun. Ya betul ya? 77 tahun. Tapi masih banyak Indonesia belum merdeka. Berarti menurut saya sementara dari saya Menteri Pendidikan salah nama. Belum merdeka, ada betul merdeka. Merdeka di mana? Belum berlaku kok dari merdeka. Berarti bebas, mandiri. Karena itu mandiri namanya juga manajemen sekolah berbasis mandiri, bebas. Nah, kayak tadi Ibu Peri bilang, kalau anak salah begini solusi bisa apa? Lalu pekerjaannya seperti apa? Nah, terus apa kita mengerjakan itu? Jawabannya pasti ya sudah pas. Itu biasanya itu yang bisa berlaku langgar itu dari SMP SMA. Ada guru BPK ya? Pertanyaan saya kan Bu, kalau katakanlah tadi pulang jam 12 kurang 15, anaknya kita tahan, pulangnya gimana pulangnya? Rokok nyari saya di mana? Tuh. Nah intinya di sini, mari kita jalankan mengajar dengan panggilan hati nurani. Itu baru pas. Semua kurikulum bagus. Yang begini sebenarnya bagus. Saya setuju. Di bawahnya. Tapi saya selalu setuju bahwa hukuman itu tidak dengan fisik. Saya setuju. Jangan beginian. Kalau sekarang matang, pelaku begitu. Jongkok. Kamu kenapa? Orang Jawa nggak boleh begitu. Tadi saya setuju, tergantung. Iya, ketiduran. Boleh aja untuk saya ya. Jangan untuk sayangnya, kata sayangnya ini untuk dia bangga. Besok lagi, gitu lagi. Hati-hati bukan ini. Oh ini. Nah, saya rasa perlu ada kerjasama orang tua bersama guru. Nggak perlu kita panggil orang tuanya. Ini Pak, kalau sore belajar nggak? Enggak. Kenapa masuk belajar? Anaknya nggak ada PR. Ternyata anaknya bohong. Katanya, lalu apa tadi? Kenapa mau berbohong? Iya Pak, nggak ngerti. Iya Pak. Kenapa nggak ngerti? Bahasa Inggris. Jangan, nggak ngerti bacanya susah katanya. Susah Pak. Nah, kemarin saya tanya tuh, sini, karena ribut. Saya ngomong sama Pak Haji baru kita, Pak Teguh. Seperti apa sih di Masjid Nabawi seperti apa? Dicerita. Keren. Ada kelas. Ribut. Kamu ribut tadi? Nih sini. Coba baca ini tadi. Baca padanya. Dari salah kata satu ucapan ada benar. Saya rasa itu kan banyak salah kan, makanya suruh baca. Baca bagus ya. Lalu saya suruh baca yang bagus. Kasih yang baca. Perhatiin. Mau belajar lagi ya? Mau. Nah intinya kita tidak boleh terbawa emosi mendidik kita. Mari kita didik kita dengan hati nurani, dengan pelayanan yang terima. Terima kasih. Kembali. Oke, baik. Terima kasih Pak Saidin. Jadi kembali lagi di sini benar sekali bahwa hukuman atau konsekuensi itu masih kita terapkan. Akan tetapi menurut Ki Hajar Dewantara dan ahli-ahli lainnya, bahwa ini kan mereka menciptakan yang namanya pemahaman ini pasti melakukan yang namanya studi kasus gitu. Jadi dalam melakukan pembelajaran dan pendidikan, bahwa sebagai guru kita bukan hanya sebagai pengajar. Jadi kita adalah pengajar dan pendidik. Jadi kita bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendidik supaya karakter anak menjadi lebih baik sesuai dengan kurikulum Merdeka yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang namanya
berkebinekaan global, ada yang religius, mandiri, dan lain-lain. Di situ kita bentuk melalui perubahan kebiasaan yang sebelumnya. Yang sebelumnya dulu saya juga begitu, kalau salah ya dihukum, dipukul juga nggak apa-apa gitu. Tapi menurut penelitian yang sudah dilakukan, dengan hukuman ada beberapa siswa, mungkin banyak siswa yang mengalami down, yang akhirnya bisa berkepanjangan, bisa yang namanya jadi trauma yang berkepanjangan sampai di usia dewasa. Itu banyak terjadi kasus-kasus remaja dan anak usia sekolah itu mengalami gangguan kejiwaan, bahwa bahkan banyak yang sampai masuk di rumah sakit jiwa. Itu mungkin dari rumah sudah banyak beban, di sekolah ditambah lagi bebannya. Karena apa? Yang tadi dia melakukan kesalahan dihukum di depan orang banyak. Jadi kembali lagi kita harus mengetahui karakter masing-masing peserta didik, tidak bisa lagi dipukul rata. Memang tugas kita sebagai pendidik akan menjadi sangat berat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan merubah kurikulum menjadi merdeka. Merdeka di sini maksudnya bukan bebas Pak Saidi. Tadi merdeka yang tadi adalah siswa akan dituntun oleh pendidik yang akan berkolaborasi dengan orang tua murid, stakeholder pendidikan serta lingkungan. Ini yang namanya mau melakukan perubahan. Memang kita saja mau melakukan perubahan itu butuh banyak effort supaya bisa. Apalagi dunia pendidikan yang lingkupnya luas seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Mut, silakan. Ya, luar biasa Pak Saidin ya, pendapatnya sama Pak. Kita dulu juga begitu. Kalau memang kita mengetahui atau mempelajari sesuatu hal yang memang lebih baik, mengapa kita tidak lakukan? Itu kan kita begitu ya. Dulu kita selalu lakukan hukuman. Nah sekarang kita coba tingkatkan levelnya menjadi sebuah konsekuensi. Nah tadi ya, karena konsekuensi itu tadi kan sifatnya netral, ya, tidak akan menimbulkan suatu trauma, tidak akan menimbulkan suatu down. Nah kita tingkatkan lagi menjadi namanya restitusi. Memang kita tidak gampang Pak, yang tadi saya sampaikan. Merubah sesuatu itu tidak bisa instan, butuh proses. Kita juga nggak bisa menargetkan seminggu harus berhasil, sebulan atau setahun, tidak bisa seperti itu. Kita pun sendiri memproses diri untuk menjadi orang yang lebih baik itu juga tidak bisa instan. Prosesnya yang sangat lama. Jadi kesimpulannya Pak Saidi, saya setuju dengan tadi yang disampaikan. Mari kita sama-sama sebagai pendidik meningkatkan kompetensi kita supaya kita bisa memperlakukan peserta didik kita lebih baik lagi. Itu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikianlah pengimbasan tentang budaya positif. Ini adalah merupakan salah satu tugas dari kami, saya dan Putri, sebagai calon guru penggerak untuk mengimbaskan kepada seluruh warga sekolah dengan tujuan agar kita bersama-sama bisa mewujudkan budaya-budaya positif yang akan kita tanamkan di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan Bu Sri sampaikan bermanfaat khususnya bagi kita pribadi berdua dan umumnya bagi Bapak Ibu dan murid-murid kita semua, insyaallah. Ya, baik. Kami berdua mohon maaf bila ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Kami akhiri dengan mengucap billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mutmainah dan juga Ibu Tri Wakil Sejati yang sudah membawa materi tentang restitusi dan juga motivasi guru penggerak dan lain-lain. Pada Bapak
Ibu bisa coffee break 15 menit. Selanjutnya nanti akan Pak Haji Nana akan memberi materi. Dan selamat datang kepada Pak Haji Suparna. Silakan Bapak Ibu, silakan untuk istirahat sejenak.